Pancasila itu. Pancasila. Pancasila merujuk. Halo Sobat Pancasila, pernahkah kalian bertanya, apa jadinya kalau Indonesia punya persatuan tapi tanpa keadilan? Atau punya keadilan tapi masyarakatnya gak percaya Tuhan? Pasti kacau kan? Di sini saya akan bahas materi kesatuan sila ketiga dalam Pancasila, Persatuan Indonesia, yang bersifat organis, mengisi, dan mengkualifikasi. Kalimat ini terdengar rumit, tapi intinya sederhana. Sila Persatuan Indonesia ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia terikat dengan 4 sila lainnya. Nah, selama beberapa menit ke depan, kita akan bongkar makna filosofis ini agar kita paham banget betapa kokohnya fondasi negara kita. Materi sila ketiga dalam Pancasila bersifat organis, mengisi, dan mengkualifikasi. Kedudukan sila ketiga Persatuan Indonesia dalam Pancasila, sila ketiga terikat kuat dalam hubungan sistem atau organis, saling mengisi atau melengkapi, dan mengkualifikasi atau menyempurnakan dengan sila-sila lainnya. Oke, kita masuk poin pertama. Kesatuan Pancasila bersifat organis. Kata sistem atau organis di sini berarti 5 sila Pancasila adalah satu paket utuh yang bekerja sama dan tidak boleh dipisah-pisahkan, diubah, atau dibuang salah satunya. Definisi sederhana, kelima sila adalah satu sistem kerja, masing-masing punya tugas, tapi mereka harus bekerja sama untuk mencapai tujuan negara. Ibaratnya, mereka adalah tim yang kompak. Kita analogikan pakai tubuh manusia. Bayangkan tubuh kita. Ada jantung, paru-paru, dan otak. Masing-masing punya fungsi unik. Nah, mereka terhubung dan bekerja serempak untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Kita analogikan, jika jantung sebagai sila pertama itu bermasalah, dan tubuh kita sebagai negara akan sakit. Dari akar Indonesia, konsep ini muncul karena manusia Indonesia itu majemuk tapi satu, atau monopluralis. Kita punya raga dan jiwa, kita adalah individu sekaligus masyarakat, dan kita adalah ciptaan Tuhan. Karena kita majemuk, maka dasar negara kita adalah Pancasila, harus utuh dan juga majemuk. Peran sila ketiga Persatuan Indonesia adalah perekat, yang menyatukan bagaimana kita dapat menerapkan nilai ketuhanan pada sila pertama dan sila kemanusiaan pada sila kedua di Indonesia. Tanpa sila ini, nilai-nilai itu akan jadi urusan pribadi atau kelompok kecil, bukan urusan negara. Oke, kita dapat memvisualisasikan sila ketiga. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga. Akar tunggang yang dalam melambangkan persatuan yang kuat. Sulur atau ranting yang banyak melambangkan keberagaman sebagai suku dan agama yang diikat dalam satu pohon. Persatuan adalah batang utama yang menguatkan semua cabang lainnya. Oke, kita masuk poin kedua. Kesatuan Pancasila bersifat mengisi atau saling melengkapi atau menjiwai. Hubungan saling mengisi berarti setiap sila harus dihidupkan dengan nilai sila lainnya. Sila ketiga Persatuan Indonesia harus diisi dengan nilai moral agar menjadi persatuan yang baik, bukan persatuan yang sembarangan. Nah, di sini terdapat 2 poin. Yang A, persatuan diisi oleh moral yang terdapat dalam sila pertama dan kedua. Poin yang ke B, sila ketiga mengisi politik negara yang terdapat pada sila keempat dan 5. Oke, poin yang pertama. A. Persatuan diisi oleh moral yang terdapat pada sila ke-1 dan kedua. Nah, persatuan Indonesia harus didasari oleh semangat toleransi dan saling menghargai keyakinan orang lain. Artinya, persatuan kita tidak boleh memaksakan satu agama, tetapi menghormati semua perbedaan agama dalam bingkai persatuan. Selanjutnya, persatuan diisi nilai kemanusiaan yang terdapat pada sila kedua.
persatuan dijiwai oleh kemanusiaan yang adil. Artinya, kita bersatu karena kita mengakui hak dan derajat yang sama bagi setiap orang Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, warna kulit, atau status sosial. Nah, jadi persatuan lahir dari rasa persaudaraan dan senasib. Selanjutnya, poin yang ke-B. Sila 3 mengisi politik negara yang terdapat pada sila keempat dan kelima. Nah, mengisi kerakyatan pada sila keempat. Nilai persatuan pada sila ketiga wajib ada agar demokrasi berjalan lancar. Demokrasi kita harus mengutamakan kepentingan nasional dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadinya, tanpa persatuan, rapat dan musyawarah akan berakhir perpecahan atau perselisihan. Oke, next. Mengisi keadilan sosial yang terdapat pada sila kelima, nilai persatuan pada sila ketiga memastikan bahwa keadilan sosial diharapkan secara merata dapat menjangkau semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, artinya persatuan menjamin keadilan tidak hanya dinikmati oleh satu daerah saja atau satu golongan. Oke, kita balik ke judul. Terdapat poin ketiga, bahwa sila ketiga bersifat menyempurnakan atau mengkualifikasi. Nah, konsep menyempurnakan ini adalah hasil dari saling mengisi yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Keberadaan sila ketiga memberikan kualitas atau nilai tambah kepada sila-sila lainnya. Akhirnya, pelaksanaan setiap sila-sila menjadi kuat dan utuh. Poin A, kualitas yang diberikan oleh sila ketiga. Sila ketiga Persatuan Indonesia menyempurnakan sila-sila lain dengan memasukkan dimensi persatuan bangsa dan kebinekaan. Oke, kita masuk ke contoh penyempurnaan atau mengkualifikasi. Jika keadilan pada sila kelima tidak ada persatuan, mungkin hanya adil untuk satu kelompok atau beberapa golongan saja. Keadilan yang disempurnakan oleh persatuan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi adil untuk semua suku, agama, dan wilayah. Peran sila ketiga adalah penghubung moralitas dengan tindakan politik negara. Ia memastikan semua nilai baik diterapkan untuk mempertahankan keutuhan negara. Nah, di sini terdapat susunan tingkat atau hierarkis piramida. Sila-sila dalam Pancasila tersusun seperti tangga bertingkat. Sila di atas adalah dasar bagi sila di bawahnya. Nah, dalam susunan ini, sila ketiga harus didasari oleh sila pertama dan kedua, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila ketiga menjadi dasar mutlak bagi sila keempat dan kelima, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, persatuan harus ada lebih dulu, agar demokrasi dan keadilan dapat dijalankan di negara yang beragam ini. Oke, berikut adalah hubungan sila-sila yang lebih jelas. Sila 1 menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Dalam segala pelaksanaan dan penyelenggaraan negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, dijiwai oleh sila 1 dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ini mengandung makna menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila ketiga dijiwai oleh sila 1 dan 2 dan menjiwai sila 4 dan 5. Maknanya adalah manusia sebagai makhluk sosial wajib mengutamakan persatuan negara. Sila 4 dijiwai oleh sila 1, 2, dan 3 dan menjiwai sila 5, menjelaskan bahwa negara Indonesia ada karena rakyat, sehingga rakyat berhak mengatur jalannya negara. Dan yang terakhir, sila kelima, dijiwai oleh sila 1, 2, 3, dan 4,
mengandung makna keadilan harus diutamakan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang perbedaan. Baik teman-teman semua, kita sudah melihat betapa kokohnya konsep sila ketiga, Persatuan Indonesia, sebagai sistem, perekat, dan penyempurnaan sila-sila lainnya. Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Melihat berbagai konflik dan kesenjangan sosial yang masih terjadi, kita menyadari bahwa nilai-nilai luhur Pancasila, baik itu keadilan, kerakyatan, maupun persatuan itu sendiri, belum sepenuhnya terwujud sempurna dalam kehidupan sehari-hari kita. Oleh karena itu, tugas kita sebagai mahasiswa dan warga negara belum selesai. Jangan jadikan Pancasila hanya sebagai hafalan di luar kepala, tapi jadikan dia prinsip hidup kita. Mari kita pastikan bahwa persatuan Indonesia pada sila ketiga yang kita miliki ini benar-benar dijiwai oleh kemanusiaan yang adil pada sila kedua, dan menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada sila kelima, tanpa memandang suku, agama, atau daerah. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari lingkungan terdekat kita, karena persatuan adalah barang utama yang menguatkan semua cabang bangsa ini. Sekian video penyampaian materi hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.